Perkenalkan, saya Rahmat Gunawan Simangunsong dari Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di sini kita tahu bahwa Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 700 perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Total luas lahan kelapa sawit sekitar 14,68 juta hektar, di mana 40%-nya dimiliki oleh petani kecil. Menurut data Kementerian tahun 2017, potensi pengembangan kelapa sawit adalah 35 juta ton CPO dengan 146 juta ton tandan buah segar dan 26,3 juta ton TBK. Mayoritas produksi kelapa sawit Indonesia diekspor dan menghasilkan devisa negara lebih dari 20 miliar US dollar per tahunnya. Baik, ini adalah tahap awal dari pembibitan kelapa sawit yang disebut pre-nursery. Baik, ini adalah pembibitan kelapa sawit tahap kedua yang namanya main nursery. Penentuan pola tanam. Pola tanam dapat monokultur ataupun tumpang sari. Tanaman penutup tanah atau legume cover crop atau LCC pada areal tanaman kelapa sawit sangat penting karena dapat memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, biologi tanah, mencegah erosi, mempertahankan kelembapan tanah, dan menekan pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma. Penanaman tanaman kacang-kacangan sebaiknya dilaksanakan secara segera setelah persiapan lahan selesai. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum tanam dengan ukuran 50 x 40 cm sedalam 40 cm. Sisa galian tanah atas atau 20 cm dipisahkan dari tanah bawah. Jarak 9 x 9 x 9 meter. Areal berbukit dibuat teras melingkar bukit dan lubang berjarak 1,5 meter dari sisi lereng. Cara penanaman. Penanaman pada awal musim hujan setelah hujan turun dengan teratur. Sehari sebelum tanam, siram bibit pada polybag, lepaskan polybag hati-hati dan masukkan bibit ke dalam lubang. Taburkan natural glue yang sudah dikembangbiakkan dalam pupuk kandang selama lebih dari 1 minggu di sekitar perakaran tanaman. Segera ditimbun dengan galian atas tanah. Siramkan POC NaSA secara merata dengan dosis lebih kurang 5-10 ml air setiap pohon atau semprot dosis 3-4 tutup per tangki. Penyiangan. Penyiangan ini dapat dilakukan dengan cara manual dan cara kimia, seperti penyemprotan atau chemis. Cara manual dilakukan bila gulma dapat berupa anak kayu, lalang, dan gulma jenis rumputan dapat menggunakan garuk ataupun dicabut. Untuk rotasi, cara manual ini adalah 2 minggu sekali dengan menggunakan 6-8 hari kerja per hektar pada bulan pertama. Pemupukan. Pemupukan melalui prinsip 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat frekuensi pemupukan. Jenis pupuk non-organik untuk kelapa sawit ada beberapa macam, diantaranya adalah pupuk urea, SP36, boraks, KCL, NPK, dan lain sebagainya. Dengan dosis sesuai takaran yang sudah ditetapkan atau dengan kebutuhan. Pengendalian OPT. Untuk pengendalian hama pada tanaman bisa menggunakan cara mekanis ataupun dengan melakukan penyemprotan. Dengan cara mekanis bisa dengan membuang bagian tanaman yang terserang hama, sedangkan dengan penyemprotan sebaiknya menggunakan pestisida dengan bahan alami ataupun dengan bahan kimia. Pemanenan. Panen merupakan salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan tanaman kelapa sawit menghasilkan. Selain bahan tanam atau bibit dan pemeliharaan tanaman, panen juga merupakan faktor penting dalam pencapaian produktivitas. Untuk tanaman, di antara panen tahun pertama sampai ketiga, paling sedikit 5 brondolan per jenjang dengan interval kurang dari 10 hari. Untuk tanaman yang lebih tua, standar kematangan maksimum adalah 3-5 brondolan per jenjang sebelum panen dan interval kurang dari 10 hari.
Ada bacaan subscribe lagi. Aduh.